Negosiasi kemarin sebetulnya bagaimana sih posisi tawar-menawar Indonesia terhadap Amerika Serikat? Apakah posisi tawar-menawar kita ini sudah cukup kuat atau justru kita sebetulnya sudah menjadi mitra strategis bagi mereka? Apa sebetulnya yang bisa menjadi posisi yang menjadi cukup kuat bagi Indonesia ketika bernegosiasi dengan Amerika Serikat? Ya, pertama ekonomi Indonesia terus tumbuh ya, dan artinya consumption daripada energi juga cukup bertumbuh juga gitu, dan cukup besar konsumsi energi kita 1,6 juta barrel ya. Jadi menurut saya pertama itu tentunya secara ekonomis kan menjadi peluang untuk Amerika. Tapi menurut saya juga yang lainnya bisa menjadi salah satu attractiveness itu kan Indonesia punya cadangan gas yang juga cukup besar juga dengan beberapa proyek-proyek yang memang sudah di depan mata on stream ya. Kita baru dapat kabar kemarin kan Impact Masela sudah perizinannya udah kelar, Eni on progress juga gitu, dan ini bisa menjadi potensi CCS yang cukup besar juga kan ke depan. Artinya Indonesia bisa menjadi tempat bagaimana inovasi-inovasi terhadap misalnya carbon capture storage itu bisa dilakukan. Yang lainnya juga menurut saya juga cukup penting di sisi EBTKE-nya juga ya, karena kita kan juga punya program biosolar kita juga sudah cukup mature lah ya. Sekarang B40 mungkin juga kita bisa berharapkan bisa B50. Artinya dengan kekuatan yang begitu besar ya kita bisa kontrol market juga ya gitu ya. Di sisi lain juga kita artinya bisa punya dua pipeline ya, artinya bisa dalam konteks pangan ya, tapi juga bisa dalam konteks energi. Ya tinggal bagaimana kita bisa mengatur ritme ya sawit kita ini gitu. Di sisi lain kalau memang harganya mungkin cenderung drop untuk pangan ya kita bisa alihkan memang secara besar-besaran ke energi, begitupun juga sebaliknya. Jadi menurut saya ini yang harus dimanfaatkan, tapi ya ini juga nggak bisa main dalam jangka pendek ya. Memang harus ada pendekatan long term juga. Di selain juga kan Pak Menteri SDM berkali-kali menyampaikan bahwa program etanol juga berjalan ya. Artinya memang dari sisi supply mungkin in the meantime di awal mungkin kita bisa bekerja sama juga dengan Amerika ya, karena kelihatannya mereka juga sudah menerapkan S10, E5, S10 ya. Mungkin kita bisa learn from that gitu ya, dan mungkin secara jangka panjang ya kita juga bisa memproduksi source untuk etanol tersebut di dalam negeri ya. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa posisi Indonesia sebenarnya cukup strategis ya Pak ya. Nah dengan negosiasi ini yang telah berlangsung, bagaimana pihak swasta bisa memanfaatkan momentum diplomasi ini? Apakah memang dari segi pendanaan ataupun teknologi juga sudah cukup memadai Pak? Ya, pertama tadi kan yang saya sampaikan mengenai berbagai macam inovasi teknologi kan. Pada akhirnya ya ini kan government itu kan hanya buka jalan ya. Nah, untuk kedepannya untuk memaintainnya perlu pihak swasta ya. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan beberapa waktu sudah ada mini LNG plant di Indonesia, which is juga teknologinya dari US juga. Jadi itu salah satu, saya lihat juga salah satu parameter, dan mungkin nanti bisa kita replikasi juga di berbagai tempat juga gitu ya. Dalam konteks misalnya LPG juga bisa kita juga kaitkan juga bagaimana Indonesia punya DME kan ke depan. Artinya kan itu sebenarnya bisa menjadi substitusi juga untuk LPG gitu. Dan untuk misalnya crude import ya, ini kan kita kapasitas kilang kita kan besar ya, dengan adanya RDMP mungkin ada kita juga berusaha untuk memperbaharui ya kilang Balongan, kilang Cilacap. Artinya kita tidak lagi mengimpor dalam konteks produk jadi gitu, tapi juga kita bisa mengimpor crude ya. Crude yang kita kelola di sini, artinya nilai tambah dan berbagai macam tadi downstreaming petrochemicalnya itu nilai tambahnya ada di kita. Jadi saya rasa itu yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin kalau kita nanti misalnya melakukan importnya dalam konteks ini G2G, harapannya kan itu bisa lebih kompetitif ya, harganya bisa lebih
lebih bersaing karena mungkin nilainya kan lebih besar ya. Jadi saya rasa juga kita harus pintar-pintar gitu ya, tidak mengimpor produk jadi, tapi lebih bagus mungkin memang bahan mentah karena kapasitas kilang kita juga besar, tapi ya memang harus menjadi perhatian juga memang infrastruktur pendukungnya ya. Kapalnya, pelabuhannya. Nah, ini kadang-kadang kita memotret hanya kilangnya ini tapi kita tidak melihat kesiapan yang lainnya gitu loh. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya. Jadi menurut saya ini kan juga artinya tanggung jawabnya ini kan bukan hanya di Kementerian SDM, tapi kan kementerian terkait lainnya dari sisi perhubungan, infrastruktur itu. Ini harus ada sinergi harus ada sinergi sehingga benar-benar kesiapan ini bisa momentum ini ya berdampingan juga dengan kesiapan. Tadi juga misalnya seperti biosolar gitu kan. Nah, FAME kita seperti apa supaya lebih efisien juga. Nah, kita juga memberikan apresiasi lah, misalnya Pertamina kemarin melakukan konsolidasi ya badan usahanya di sektor hilir misalnya. Ya itu kan harapan kami itu bisa menjadi lebih efisien dan kompetitif ya, Mbak ya. Tapi Pak, di tengah dukungan dari segi teknologi, tapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa transaksi perdagangan ini betul-betul selaras dengan komitmen Indonesia untuk menuju transisi energi hijau dan juga kemandirian energi? Ya, sekali lagi terpenting menurut saya tadi government juga mendorong keterlibatan pihak swasta ya. Jadi Indonesia Incorporated itu bisa terjadi karena yang tetap bisa melakukan speed up inovasi itu ya tetap di sektor swasta ya. Jadi artinya di-trigger lah. Nggak bisa juga semuanya BUMN gitu loh ya. BUMN mungkin hal-hal yang mungkin belum kompetitif di swasta, BUMN bisa. Tapi kalau hal-hal yang sudah kompetitif, nah ini memang ruang ini harus dibuka seluas-luasnya kepada pihak swasta tadi gitu. Jadi hal-hal yang mungkin skalanya mungkin tidak terlampau besar ya ini bisa digunakan komitmen-komitmen misalnya menggunakan misalnya EPC nasional gitu ya. Saya lihat juga EPC nasional juga banyak yang bagus-bagus. Lalu juga bagaimana juga untuk operator daripada storage juga gitu loh. Jadi ya saya lihat juga harus harus bermitra ya. Misalnya dalam konteks penyediaan misalnya BBM subsidi gitu kan ada pihak lainnya non Pertamina, contoh misalnya kayak seperti AKR gitu kan. Ini bukan menjadi kompetisi ya, tapi ini menjadi mitra ya. Mitra yang kolaborasi, karena kalau nggak ada pihak swasta pun juga kan nggak tahu nih, ini kan inovasinya bisa sama-sama berjalan gitu loh. Dan juga kalau ada pihak swasta yang ikut ambil bagian ya, tentunya ini kan bisa meringankan juga ya. Nah, ini kan memang harus didorong ya. Informasi ini sebesar-besarnya agar pihak swasta juga mau untuk ambil bagian.